Yang memimpin pertandingan Saudara Dharma Santoso Gulo. Ya, kick off. Babak pertama sudah dimulai. Langsung saja Saudara Soli menendang ke arah gawang. Dan ternyata bolanya out. Sekarang bolanya dipegang oleh kiper dari kawan FC. Pelan saja dia mengarahkan kepada temannya back kiri. Langsung ke depan. Dihalau oleh back dari kami ada perebutan bola di sana. Dan ternyata bolanya mengalir dengan pelan ke water break. Sudah selesai. Wasit sudah menuju ke tengah lapangan. Begitu juga AW1 dan AW2 dan wasit cadangan untuk mengingatkan kedua kesebelasan untuk kembali melanjutkan pertandingan pada babak pertama ini. Kami ingatkan kepada kedua kesebelasan, baik itu kami ada maupun kawan FC yang berdiri di depan tribun, di depan tenda pemain, hanya head coach-nya atau pelatih kepala. Itu adalah sebuah penghargaan untuk mengarahkan atau menginstruksikan kepada pemainnya apa saja yang akan diterapkan di lapangan. Ya, kita lihat saudara Dodo, dia masih mau lagi bermain walaupun pergerakannya pincang-pincang. Kita lihat saudara-saudara, Soli menguasai bola, dia mengarahkan kepada temannya. Ternyata bolanya melebar. Dia gagal Supi menguasai bola. Ya, ada pemain nomor 11, ada Diman. Mereka tidak saling tahu mana arah bola. Ya, ada Eko Kapit di sana. Iya, ada Saudara Firminus mengalur serangan. Saudara Dimas melakukan lemparan ke dalam. Ternyata bolanya yang melakukan lemparan ke dalam yang sebenarnya adalah kawan FC. Iya, nggak usah terlalu karena kita adalah kawan. Firminus memusabat. Ternyata saudara analisa pergerakannya tidak begitu cepat untuk menguasai bola. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Iya, bagaimana? Kita lihat bersama. Ada analisa, ada Supe. Bagaimana? Kita lihat. Ternyata analisa menguasai bola dan ya, ada nomor punggung 23. Dia masih menguasai bola. Dia masih melakukan tendangan jauh di sana dengan kaki kiri. Ya, dilakukan heading saja oleh pemain nomor 6. Ada perbuatan bola di tengah lapangan. Mari kita lihat sama siapa diarahkan. Ternyata diarahkannya bola kepada pemain nomor 18 serangan satu timnya. Ada pemain nomor punggung 8. Dia mengarahkan kepada penyerang sayap kiri dari kawan wasit. Pergantian pemain, keluar nomor 2, masuk nomor 3 dari kami ada. Gawang dari kami ada. Kita lihat ada penyerang sayap kanan di sana. Siapa yang dituju? Lepas kontrolnya. Iya, ternyata ada perebutan bola dekat gawang kiri, sebelah kiri dari kawan FC. Ya, hadiah kartu kepada kawan. Mudah-mudahan pemain nomor punggung 6 ini tidak terjadi kenapa-kenapa.
Medis. Jangan bawa tandu. Ya, orangnya saja. Ya, dengan demikian Borafirullah bawa portakan satu timnya. Dari kami ada, mari kita lihat, kita saksikan apa yang terjadi. Ya, fluid sudah berbunyi dan tendangan sudah dilakukan. Ternyata gol. Ternyata hampir sama skenario. Saksikan di belakangnya ada Chandra. Mari kita lihat apakah yang melakukan syuting langsung atau bagaimana, diumpan bagaimana, juga saksikan syuting langsung. Ternyata bolanya tidak gol. Ya, tim dari kawan sudah melakukan tendangan dengan kaki kiri. Ada saudara Miko menghalau saja bolanya. Ada Juliman di sana. Berduel dia melewati satu orang. Ada Analisi, ada Supe. Bagaimana? Kita lihat. Ya, ternyata gol. Ternyata jebakan kali ini menghasilkan gol. Ya, lempar ke dalam sudah dilakukan, dimainkan oleh saudara Miko. Lakukan dengan tenang kiri, ternyata passingnya tidak jatuh kepada temannya. Iya, berjibaku dia melompat tinggi di udara. Dan mari kita lihat, ternyata ada tendangan penalti. Jalan penalti dihadiahkan kepada kawan FC.
Ya, wasit mengarahkan pemain supaya berada di luar garis lingkaran 9,15. Sepertinya pemain nomor punggung 8 bersiap-siap mengambil eksekusi penalti. Apakah bisa merubah kedudukan atau tidak? Bisa merobek jaring dari kami ada. Mari kita lihat. Mari kita saksikan. Bersiap-siap. Kulit sudah dibunyikan. Dan ternyata ada balasan gol. Sekarang kedudukan pada sampai detik ini, sampai menit ini memasuki masa-masa injury. Ada pemain nomor 8, ada pemain nomor 7. Mari kita lihat, ada Fokafi di sana. Iya, ada Chandra. Mari kita lihat sama siapa dia melakukan passing. Iya, dia mengarahkan bagaimana? Ternyata tendangan yang sangat jauh menghasilkan gol. Di masa injury time ini, detik-detik terakhir sudah menghasilkan gol dari kawan FC. Sekarang mengejar ketertinggalan menjadi 3-2, sehingga pemain kami ada terkejut dengan gol Lisa yang melewati temannya 2-1. Nomor punggung 21, ya ada pelanggaran. Ada pelanggaran di sana. Ternyata dia lihatkan dengan kartu kuning karena melanggar dengan lumayan keras. Tenang, 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 tenang. Kita kawan, tenang. Yang lain tenang. Yang berhadapan hanya wasit dan pemain yang melakukan pelanggaran. Tenang, tenang, tenang kawan, tenang. Hanya wasit dan pemain yang melakukan pelanggaran. Tenang, semua tenang. Kembali ke tempat duduk. Begitu juga dengan pemainnya, kembali ke posisi masing-masing. Kami harapkan pemain kembali ke posisi masing-masing. Yang berhadapan hanya kiper dan pemain yang melakukan pelanggaran. Ya, ada saudara Miko di sana, dikasih juga kartu kuning untuk kami ada saudara Miko nomor punggung 28 dan dari kawan FC yang melakukan pelanggaran tadi, kartu kuning juga. Sekarang tendangan bebas langsung yang dilakukan oleh kami ada pada masa-masa injury time. Mari kita saksikan bersama. Soli sudah melakukan tendangan dan gampang saja. Iya, ternyata waktunya habis. Dengan demikian pertandingan pada partai yang kedua hari ini dimenangkan oleh kami ada FC atas kawan FC dengan keunggulan 3-2. Silakan bersalaman-salaman karena kita bukan orang lain, kita